Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin ihwat iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah urang teraskeun deui ngaos ngeunaan hadis fikih di kitab Bulughul Maram. Ayeuna lebet kana babul wudu'i, bab ngeunaan wudu. Sebagaimana sudah diketahui bahwa wudu itu adalah salah satu aktivitas sebelum kita memulai ibadah sholat. Umumnya kadang wudu itu dipergunakan untuk bersih-bersih, bersuci, atau untuk aktivitas-aktivitas lain yang mengharuskan badan itu suci. Makanya wudu ini banyak sekali keutamaan-keutamaannya dan juga lebih baik ketimbang kita sekedar mencuci tangan atau mencuci muka saja gitu. Jadi kadangkala orang tua itu sering mengajarkan kepada anak setelah bangun tidur itu gera tamas heula gitu. Padahal yang lebih baik itu menyuruh anak untuk berwudu gitu. Lebih baik lah gitu. Apalagi yang dibasuh itu tidak hanya muka saja gitu, atau kumur-kumur saja cuci tangan saya, tapi dari tangan, muka, kepala, kaki juga jadi terbasuh dan bakteri atau kuman-kuman yang menempel itu bisa larut oleh air wudu. Para ulama khususnya pada kitab Syarah Subulus Salam ini yang ditulis oleh Imam As-Sun'ani, sebelum memasuki hadis ke-36, beliau menjelaskan terlebih dahulu kepada kita terkait apa yang dimaksud dengan wudu. Ini untuk mendudukan supaya satu pemahaman, satu frekuensi bahwa wudu itu sesuai dengan apa yang kita definisikan bersama. Hadirin, al-wudu ya'ti bidhammi al-fi'lu. Wudu itu ketika ditulis dengan harokat dhamma, jadi dibaca nanti al-wudu. Nah, wudu sebagaimana sering kita ungkapkan itu menunjukkan artinya perbuatan. yakni perbuatan wudu itu sendiri, perbuatan itu ngawasuh panangan, pergelangan, kemudian mencuci muka, berkumur-kumur, kemudian istinsyak, menghirup air ke hidung, mencuci kaki. Nah, jadi itu perbuatannya. Wabil fathi ma'uhu, kalau ditulis wudu itu wawuna itu dengan fathah, jadi dibaca nanti al-wadu gitu, al-wadu artinya berarti yang dimaksud itu ma'uhu, caina gitu. Nah ini orang Arab kadangkala ketika berkata al-wadu, wadu itu berarti menunjukkan cai wudu gitu. Jadi mungkin bekas air wudu gitu. Mungkin ada kalau di misalkan di mazhab yang lain ketika wudu misalkan di tandean oleh baskom atau ember, nah si airnya itu menetes ke tempat tersebut, nah, maka air tersebut dinamai al-wadu gitu. Jadi air wudu, air bekas wudu. Terkadang makna yang dimaksud dari keduanya adalah air yang digunakan untuk berwudu. Kadang-kadang mun disebut wudu, sok gera wudu, maksudnya itu bukan perbuatan tapi si airnya gitu. Sok gera ambil air untuk berwudu gitu. Jadi bisa dimaknai pekerjaannya gitu, aktivitasnya, bisa dimaknai airnya, air setelah aktivitas wudu atau air untuk berwudu gitu. Jadi bisa dimaknai apapun wudu. Dalam wa'alam anal wudu'a min a'zami syuruti sholati,
Perlu diketahui wudu itu termasuk syarat sholat yang paling agung. Sebagaimana di Subita inda Syaikhani min hadits Abi Hurairah marfu'an, sebagaimana ditegaskan oleh Syaikhani, maksudnya Bukhari dan Muslim, dalam dari hadis Abu Hurairah secara marfu. Jadi marfu teh hadisnya sampai ke Nabi. Ini istilah-istilah yang ada di keilmuan hadis gitu, Pak. Jadi pami marfu, aya marfu disebut nate janten nyampe hadis nate ka Nabi gitu. Jadi keautentisannya itu terjaga. Kalau misalkan maktu itu berarti sampai ke sahabat. Dan ada 3, satu lagi apanya lupa lagi. Di dalam hadis tersebut, innallaha la yaqbalu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima sholat seseorang di antara kalian jika dia ada hadas hingga berwudu. Maksudnya jadi sholat tidak akan diterima jika tidak berwudu terlebih dahulu. Makanya ini jadi syarat sah sholat itu untuk berwudu dulu. Bahkan dalam ranah tasawuf atau sufi itu sampai justru tumaninah dan kekhusyuan sholat itu tergantung wudu gitu. Dalam ranah tasawuf mah, mengapa ketika wudunya juga khusyuk gitu, menghadirkan hati, menghadirkan kesadaran diri, itu akan berpengaruh pada sholat gitu. Jangan-jangan barangkali sholat kita sering kurang khusyuk, kurang tumanina, itu bisa jadi karena wudunya tidak betul gitu. Bisa jadi mungkin dina beres sholatna tidak berbuah menjadi akhlak gitu. Akhlaknya tidak baik, tidak semakin baik, malah semakin buruk. Di kudu nama beres sholatnya dipikanya oleh banyak orang, ini malah dibenci oleh banyak orang, maka itu menunjukkan bisa jadi gitu dari wudunya. Ini bisa jadi salah satu gitu, atau faktor lainnya karena mungkin keilmuan atau misalkan sifat gitu, bawaan, ego dan lain sebagainya gitu. Tapi ini salah satunya, barangkali hal tersebut itu dipengaruhi oleh wudunya, kualitas wudu. Ini dalam ranah tasawuf gitu. Jadi ketika wudunya itu betul, menghadirkan kesadaran, menghadirkan hati, khusyuk wuduna juga. Makanya ada di beberapa pendapat itu sampai ketika wudu itu tidak boleh berbicara gitu. Ari diurang mah di Persatuan Islam boleh gitu. Kalau memang diperlukan gitu. Karena memang tidak ada dalil yang melarangnya gitu. Misalkan aya nu naros, "Pai pami jalan ka ieu ka mana? Urang nuju wudu." Jadi waler we gitu dijawab gitu. Jangan sampai didiamkan gitu. Karena memang tidak akan membatalkan wudu. Nah, ini di beberapa pendapat yang lain itu sampai tidak boleh menyamakan wudu teh ciga salat gitu. Tidak boleh berkata-kata di luar bacaan salat kan gitu. Tidak boleh banyak berkata-kata. Jadi ketika wudu teh fokusnya wudu gitu. Makanya ada beberapa orang ketika misalkan bapak ibu main ke masjid-masjid raya jami nuju wudu ditaros ku urang teh kalah cicing gitu. Karena itu memang berpendapat demikian gitu. Pendapatnya kalau misalkan ditinjau dalam dalil-dalil ya tidak ditemukan, sepembacaan saya tidak ditemukan larangan tersebut. Cuman itu adalah bentuk gitu, bentuk kekhusyuan, menghadirkan, mengagungkan lah gitu. Mengagungkan syariat dengan cara mereka demikian gitu. Ada orang mah dengan cara yang lain gitu. Tidak sesaklek itu gitu. Cuman ada beberapa pihak yang memang ya harus dihormati gitu, karena hal tersebut itu baginya cara gitu. Metode cara supaya dia menghadirkan hati ciga gitu. Harus dihormati saja. Tapi ada orang mah tidak sampai sekaku itu gitu. Karena memang tidak ada dalil yang melarangnya. Karena ini wudu ini berhubungan dengan ibadah mahdoh gitu. Hari ibadah mahdoh mau tidak mau itu harus berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah gitu. Kalau di Al-Quran dan Sunnahnya memang ada larangan, ada perintah, maka harus dikerjakan, harus dijauhi gitu. Kalau memang tidak ada larangan, maka itu menunjukkan kebolehan dan yang lain sebagainya. Ada juga
hadis yang lain itu subita hadisu al-wudu'u syatrul imani. Sampai ada hadis ini riwayat Muslim, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah min hadis Abi Malik Al-Asy'ari. Itu wudu itu sebagian dari iman gitu. Al-wudu teh gitu. Bagian dari iman orang teh percaya kepada Allah, kepada Rasulnya, betul-betul harus percaya bahwa wudu itu mendatangkan berbagai kaifiat faidah gitu. Berbagai faidah maksudnya. Kaifiatnya, tata caranya betul dilakukan sesuai dengan standar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalallahu faridatahu minas sama'i fi qoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati ila akhir ayat. Jadi surat Al-Maidah ayat 6. Itu apalagi ditegaskan di dalam surat Al-Maidah. Panjang ayatnya itu sampai setengah halaman. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak mengerjakan salat, idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Maka basuhlah wujuhakum, wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian. Nah, ini rukun. Ini nanti di surat di surat Al-Maidah ayat 6 ini itu menjadi rukun wudu, diantaranya itu wajah, terus panangan, wajah, kemudian tangan. Wajah itu seukurannya ya ini gitu. Jadi ini di bawah rambut, terus ka dieu ka nyamun ieu mah abi mah ka dieu lah ka janggot gitu, ka dieu tah gitu. Karena nanti ada ibu-ibu yang memang berpendapat, jadi perhatian untuk ibu-ibu mah. Karena nanti ada yang sampai jilbab teh ka dieu geuningnya, ka dieu tah gitu. Henteu. Jadi kalau di kita kan sampai ke belakangnya, ke dagu gitu. Karena yang wajah mah kan sakieu gitu. Kalau tidak salah dalam ilmu anatomi tubuh disebut wajah tuh sampai ke dagu, kan dagu itu termasuk wajah sampai bawah dagu gitu. Nah, makanya ketika menutup aurat kerudungna ka dieu. Tapi nanti ada gitu nu sampai kerudungna teh ka dieu gitu sampai sini gitu. Karena menganggap dari dagu ke bawah ini itu sudah masuk leher, padahal ini masuk ke area wajah kan gitu. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum, basuhlah wajah kamu dan juga tangan. Tangan teh berarti aydiyakum berarti sampai sikut. Ini rukun wudu, wajah, tangan. Ilal marafiqi itu sampai ini, sampai sikut. Wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wamsahu berarti diusap gitu. Sanes banjur gitu kan. Biasanya kalau fagsilu itu dibanjur. Jadi air sudah masuk ke sini ke tangan, dibanjurkan tadi kitukeun heula terus kieu tapi langsung banjurkan fagsilu wujuhakum gitu. Ari fagsilu mah dibanjurkeun gitu, dibanjurkan naon tuh bahasa Indonesia natanya, dibanjurkeun ka dieu wajah, tangan, fagsilu. Tah kalau wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain, kalau wamsahu itu diusap. Jadi mundur mah lah percikan dulu, baru di ka dieu kepala, bukan rambut kan. Dina eta nage wamsahu biruusikum gitu. Roksun itu artinya Bapak Ibu kepala, roksun mah. Mun rambut mah sya'run gitu. Nah, kalau misalkan fokusnya kepada rambut, nah ini jadi perhatian. Wamsahu syu'urakum kan gitunya, sya'run kan gitu. Tapi kan di ayatnya itu ruusakum gitu. Kepala. Jadi fokusnya itu bukan membasuh air ke rambut, tapi makanya si tangan itu dimasukkan kan gitu ke rambutnya. Itu dimasukkan supaya memang masuk ke kulit yang ada di kepala. Nah, tapi nanti ada yang memang berpendapat nyakan rambutnya aya di kepala gitu. Rambut itu aya di mastaka gitunya, berarti rambut bagian dari kepala, sehingga menghasilkan pemahaman Bapak panginten sok ninggal sok aya nu wudu teh kitu hungkul si rambut teh cek gitu gitu. Karena itu berpendapat rambut itu bagian dari kepala gitu. Kalau memang ada dalilnya, kalau tidak salah pernah dibaca, pernah ada gitu. Tapi hari di urang mah kan kesimpulan yang diambil ya ruusakumnya berarti kepala gitu.
Karena memang bahkan di pendapat-pendapat yang ada di yang mengatakan pendapat tersebut itu sampai ka dieu gitu. Sampai ke belakang, kan kayak aya hadisnya sampai dari depan tarik ke belakang, di belakang tarik deui ka depan. Itu menunjukkan berarti afdolnya gitu, afdolnya mencuci kepala itu seperti demikian gitu. Tadi urang mah memang kadinya gitu. Urang mah ngudagna afdoliyahna gitu. Jangan sampai karena tidak mau dibasuh kepalanya gitu hungkul itu ditakutkan kan gitu, ditakutkan itu nanti kepala yang harusnya dibasuh itu jadi tidak terbasuh dan membuat sholat tidak diterima. Apalagi kan ada nanti ada kalau tidak salah di hadis-hadis berikutnya, ketika ada anggota wudhu yang tidak terbasuh itu untuk sholat khususnya, itu nanti dia itu akan kacipratan ku api neraka gitu. Jadi maksudnya itu untuk berhati-hati gitu, berhati-hati dalam berwudu gitu. Jadi menurut kudu apik, harus apik, harus betul-betul disiplin ketika mencuci anggota wudu gitunya. Makanya wudu itu betul-betul harus sangat diperhatikan gitu. Nantinya akan ada hadis lain lagi gitu. Hadis ketika kalau tidak salah sahabat nanti Abu Hurairah, ada beberapa sahabat yang lain yang melihat, jadi Abu Hurairah mah wudu nate mun kuduna tadi fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, membasuh tangan teh kuduna sampai sikut. Abu Hurairah mah ka dieu gitu, malah masuk dibanjurkeun gitu, berwudu teh eta sekalian mandi itu gitu banyak gitu. Abu Hurairah gitu, kalau tidak salah Abu Hurairah aya di dieu pamitelapat hadisna. Itu menunjuk, karena memang kata Abu Hurairah, saya pernah mendengar Nabi Muhammad SAW itu bersabda keutamaan wudu lah gitu. Keutamaan wudu itu ketika nanti di akhirat umat Nabi Muhammad, umat Islam itu akan dikenal dengan cahaya yang memancar dari tubuhnya gitu. Eta mah wallahu alamnya cahayanya seperti apa. Tapi katinggalin tahu ya umat Muhammad ya gitu, karena memancarkan cahaya itu. Nah, kata Abu Hurairah, kata sahabat itu, aku ingin pada waktu nanti dibangkitkan di yaumil akhirah gitu, di hari akhirat, itu badanku betul-betul bersinar seluruhnya gitu. Nah, itu keutamaan wudu. Jadi melebihkan membasuh dari yang dibatasi itu diperbolehkan dalam bab wudu. Karena dulu ada beberapa kirang-terangnya ya alumni ti Pajagalan teh dia membacanya sampai mana itu sampai mengatakan melebihi misalkan mun tangan gitu sampai sikut, melebihi sikutnya bid'ah cenah gitu. Tak apalin hadis iya, justru hadisnya itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari itu, Bukhari dan Muslim. Jadi hadis yang sahih menunjukkan bahwa ketika wudu membasuhnya itu dilebihkan tuh lebih baik gitu. Karena kalau misalkan kurang kan ya tadi gitu ada ancaman, ada penegasan lah gitu dari Nabi, harus hati-hati gitu. Kalau dilebihkan tuh lebih baik gitu. Jadi semua yang pembatasan sampai yang dibatasi itu jadi terbasuh seluruhnya gitu. Artinya wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fatahharu, jika kalian junub maka bersucilah. Ya, berikutnya itu dalil untuk bersuci ketika junub. Kuntum junuban fatahharu wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadukum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Non kayak itu nate. Pokoknya mah wudu itu tidak jadi rukhsah, tidak harus berwudu ketika kita sakit atau sapar gitunya. Jadi pami sapar misalkan bapak teh di tol ka rest area heula, kemudian ada masjid, sholat dulu gitu, bapak teh ibu wudu heula mau sholat di sana, kalaupun tidak berwudu tidak jadi masalah gitu. Rukhsahna gitu. Tari rukhsah mah boleh diambil, boleh tidak gitu. Tama ada maksudnya itu bukti cinta dari Allah kepada umat Nabi Muhammad, diberikan rukhsah gitu. Rukhsana
ketika safar hendak mengerjakan sholat itu tidak apa-apa bila tidak berwudu walaupun ada air gitu kan. Ayeuna mah di rest area di masjid-masjid yang ada di rest area pasti air itu pasti ada gitu, tidak mungkin tidak ada gitu. Tapi kalaupun misalkan terkedah wudu eta we tayamum gitu, nah itu diperbanyak. Jadi rukhsahnya itu dengan tayamum gitu, bukan berarti teu wudu gitu sholat ya gitu, bukan berarti seperti itu, tapi bertayamum. Jadi rukhsahnya wudu itu bertayamum. Atau ketika sakit apapun ini mardo di sini itu berarti umum gitu, sakit yang umum gitu. Nanti sakit itu bahasa Arab itu ada banyak, ada marid, aya sakim gitu. Ari marid mah sakit yang umum apa saja gitu. Amun sakima sakit nate anu ririwit gitu, sakit yang ririwit gitu, sakima. Nah, ini bahasanya yang di dalam Al-Qur'an menggunakan marid itu berarti sakit apapun gitu. Badai panas tiris itu lebat angin gitu tak kuat ina badai tayamum tidak jadi masalah. Tapi memang perlu dibuka laginya gitu, bisi memang para ulama membatasi gitu. Ari sakitna misalkan ngan saukur asup angin mah gitu. Atau misalkan nyeri awak mah wudu we misalkan. Bisa jadi nanti ada kalau dibuka lagi. Yang utama mun sakit, kalau misalkan sakitnya itu tidak nyonya mun kena air teh lah jadi lebih tidak enak kanu badan ya, gak usah memaksakan gitu. Jadi cukup untuk tayamum saja, mengambil rukhsah gitu. Wahya madaniyatun. Nah, ayat Al-Maidah ayat 6 ini yang ditulis di sini itu surat yang diturunkan setelah hijrah. Makanya dalam hal tersebut nanti para ulama itu ada berbeda pendapat, hal kana furido bil madinati au bi Makkah, fal muhaqqiquna ala annahu furido bil madinati li adamin nassin nahidi ala khilafihi. Jadi para ulama itu nanti berbeda pendapat. Jadi disyariatkan kewajiban wudu itu disyariatkannya di Madinah ataukah di Makkah gitu. Para peneliti gitu, peneliti hadis itu berpendapat bahwa wudu itu difardukan, diwajibkan setelah hijrah. Ya ngetikna kurang fokus, jadi maksudnya itu setelah hijrah, difardukan setelah hijrah, sanes di Madinahnya setelah hijrah. Bisa jadi di Madinah karena tidak ada nas yang berlawanan dengannya gitu. Jadi kewajiban wudu itu ada setelah berhijrah ya. Berarti ketika 13 tahun di Mekah apakah ada wudu atau tidak ya, walau alam belum dibaca-baca lagi. Cuman memang diwajibkan ini setelah hijrah ke Madinah gitu. Kemudian banyak sebetulnya dalil-dalil keutamaan wudu, ini hanya beberapa saja, hanya satu saja yang dicantumkan. Idza tawaddo'al abdul muslimu awil mu'minu, jika salah seorang hamba muslim atau mukmin ya anu disebatna muslim mukmin, tapi bukan berarti untuk laki-laki saja tapi termasuk juga untuk perempuan. Jadi kalau ada kalimat-kalimat di Al-Qur'an, hadis ketika menunjukkan kalau kalimatnya itu muzakkar gitu. Jadi jenis kelaminnya itu sanes jenis kelamin, jadi maskulin gitu. Jadi bahasanya itu maskulin, maka dia itu mencakup dengan feminin juga gitu. Jadi termasuk juga wanita gitu. Tapi ketika disebutkan di dalam Al-Qur'an khusus untuk ibu-ibu gitu, feminin, frasa atau pronomina bahasanya itu berarti khusus untuk ibu-ibu saja gitunya gitu. Ada ayat-ayat yang khusus untuk ibu-ibu itu ada di surat An-Nisa, di surat An-Nur, Al-Ahzab gitu, surat Talak. Kalau di surat Talak ada frasa-frasa penggunaan bahasa Arabnya itu dia khusus untuk wanita gitu, khusus ibu-ibu. Nah, maka itu tidak berlaku untuk bapak-bapak gitu. Eta mah jang ibu-ibu, kecuali kalau frasanya itu pembahasannya itu maskulin berarti mencakup juga feminin gitu. Ini yang dimaksud itu muslim mukmin, laki-laki dan perempuan. Faghasala wajhahu kharajat min wajhi kullu khati'atin nazara ilaiha bi ainihi ma'al ma'i au ma'a akhiri qatril ma'i.
Jika berwudu mukmin muslim laki-laki perempuan dan membasuh wajahnya, keluarlah dari wajahnya setiap dosa yang dilihat oleh kedua matanya bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir gitu. Kemudian faida ghasala yadaihi, jika mencuci kedua tangannya, kharajat kullu khati'atin batoshatha yadahu ma'al ma'i, akan keluar seluruh juga kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya bersama dengan setiap tetesan air atau air yang terakhir dari itu dari air yang memang sudah dibasuh ke anggota wudunya. Fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masyatha rijlahu ma'al ma'i au ma'a akhiri qatril ma'i. Sama juga ketika mencuci kaki, maka akan berguguran juga dosanya hatta yakhruja naqiyan minadz dzunubi, hingga setiap dosa yang pernah dilakukannya hingga ia keluar suci dari dosa-dosanya gitu. Nah, ini salah satu hadis saja, nanti ada maksudnya ini disebutkannya tadi cuman wajah, kemudian tangan dan juga kaki, itu mencakup semuanya gitu. Ketika mencuci telinga anu didangu-dangu dari dosa-dosa itu berguguran gitu. Mulut ketika berkumur-kumur, kadangkala misalkan tidak sengaja gitu mengucapkan perkataan yang kurang baik itu, nanti itu berguguran dosanya gitu. Jadi dosa-dosa yang kecil lah khususnya gitu, dosa-dosa yang kecil itu dapat digugurkan oleh anggota berwudu gitu. Kecuali dosa-dosa besar mah itu mah harus dengan taubatan nasuha gitu, dengan tobat yang betul-betul tobat, bukan tobat sambal gitu, dicocol lada cocol di gitu. Jadi harus dengan taubatan nasuha kalau dosa-dosa besar. Ini yang dimaksud itu dosa yang kecil lah gitu, yang remeh-temeh lah gitu. Yang remeh-remeh ketika membasuh anggota-anggota wudu itu nanti akan berguguran dosanya. Ini nanti ada pemahaman juga gitu. Karena hadis tersebut beres wudu tong dielap cenah gitu. Tong di ieu lebar cenah kieu dosana teu muruluk gitu. Justru bukan ke sana pemahaman. Justru maupun baik didiamkan atau dikeringkan oleh anduk gitu, oleh sapu tangan, ya ari dosa mah tetap berguguran. Ini maksudnya itu eta mah esensina gitu, keutamaan dari wudu seperti itu. Itu bukan berarti dalam pelaksanaannya tata cara yang dilaksanakannya henteu dikeringkan gitu. Itu mah pilihan gitu. Bade dikeringkeun mangga henteu ge teu sawios gitu. Ari teu dikeringkeun kan ngewanya gitu. Jadi basah ieu teh teu raoseun lah gitu nya, teu raoseun ka diri sendiri gitu. Tapi sok aya wae nu raoseun wae gitu nya, baraseuh teh gitu. Ciga barudak gitu nya. Mun baraseuh teh terjadi masalah gitu. Ari urang mah kan diusap saja nyisiran gitu pakai peci, jadi enak lah gitu ka urangna, badan terasa enak gitu, dilihat juga enak gitu. Itu bukan seperti itu pengamalannya gitu. Jadi banyak hadis-hadis keutamaan wudu, nanti ada ketika berwudu gitu, kemudian nanti beres wudu baca syahadat, terus nanti ada hadis bacaan berikutnya Allahumma itu nanti eta terasa anu tohir gitu, hilap di itu nanti akan dibukakan pintu-pintu surga gitu. Terus setelah wudu doa syahadat, terus doa-doa wudu nu lainnya, kemudian sholat syukrul wudu, nah gitunya syukrul wudu itu nanti keutamanya bisa masuk surga dari pintu mana saja kan gitu, dibukakan dari 8 pintu pamit telepat. Nanti kalau tidak salah ada juga hadisnya di sini, apalagi kalau dibarengi beres wudu syukrul wudu, eta kan hadisnya nanti hadis nu Bilal, cek Nabi teh Bilal cenah, saya mendengar terompah atau sendal kamu gitu. Jadi Nabi teh meureun apal, itu Nabi saking detailnya ka sahabat apal gitu. Jadi langkah kaki Bilal teh kieu gitu, langkah kaki mun Umar kieu, mun Bilal meureun gugurusuk tek 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 gitu, ari Umar mah tek tek laun gitu. Oh iya si Umar gitu. Jadi kadangkala orang tua juga kan sok ini apalnya budak urang gitu, langkah kakinya seperti suara motorna ieu gitu, suara
batukna Ki Aji tahu gitu ta. Sedetail itu Nabi mengetahui terkait kepribadian sahabat-sahabatnya gitu. Ini menunjukkan hiji kalau kita dalam bab berkeluarga, nah itu betul-betul harus tahu gitu detail suami, istri, anak gitu, cucu betul-betul detail gitu. Dari bab lingkungan menjadi ketua misalnya di masjid, ketua DKM betul-betul harus tahu gitu keadaan jamaah nanti ciga kumaha gitu. Betul-betul harus rinci gitu. Menjadi RT RW harus tahu juga, jadi betul-betul rinci gitu yang dicontohkan oleh Nabi, termasuknya eta gitu. Hadisnya itu kenapa bisa terdengar suara langkah kakimu atau suara dari sendalmu di surga. Bilal menjawab, karena saya sering beres wudu itu sholat dua rakaat syukrul wudu teh gitu. Nah pertanyaannya, apakah Nabi itu pada hadis tersebut tidak tahu amalan Bilal gitu, atau keamalan Bilal teh eta teh nyanyahoanan manehna sorangan? Jawabannya tidak seperti itu. Maksud Nabi bertanya seperti itu dalam konteks pendidikan gitu. Jadi kadangkala metode pendidikan teh teu guru wae gitu nu kudu nerangkeun teh gitu. Si santrina we si muridna gitu. Sina nyontohan teh gitu. Itu jadi metode gitu. Justru Bilal melaksanakan 2 rakaat setelah wudu teh eta teh kan amalan ti Nabi. Tidak mungkin beliau itu melakukan amalan-amalan di luar yang dicontohkan oleh Nabi dah gitu sahabat mah. Jadi maksud Nabi ketika bertanya dalam hadis tersebut itu untuk mengajarkan sahabat nu lain gitu. Dan meureun ari ku Nabi wae dicontohkeun mah udah di dinya mah kan Nabi itu Rasul beda gitu jeung urang. Ayeuna dicontohkeun aku nu sarua lah gitu nu sabangsa jeung manehna, bahkan kan Bilal itu lebih rendah dibanding orang-orang yang ada di Madinah Mekah lah, maksudnya dari status sosial kan pernah jadi budak gitu. Pernah diperjualbelikan, jadi tidak ada harga dirinya. Jadi jelema ciga kieu wae gitu, jadi secara tersirat lah gitu jelema nu kieu wae itu bisa langkah kakinya atau dia sudah mendapat jaminan surga gitu. Pedahku hal nu kecil gitu, wudu, beres wudu, salat syukrul wudu gitu. Itu jadi motivasi untuk sahabat-sahabat yang lain termasuk untuk kita. Jadi beres wudu terus 2 rakaat syukrul wudu. Boleh untuk didawamkan karena memang Bilal rata-rata muadzin di zaman Nabi itu seperti itu. Ari durang kan muadzin teh kadangkala teu wudu heula gitu adzan teh gitu. Beres adzan karek wudu gitu. Aya wae komo di urang lah gitu di Persis mah sok kararitu gitu. Itu maksudnya kumaha nya? Kan teh aya hadisna teh gitu. Hadis Bilal seperti itu gitu. Teh kayak salah satunya adab sebagai muadzin gitu. Adab sebagai muadzin teh sok atuh wudu heula, beres wudu syukrul wudu, karek adzan gitu. Di orang kan sok kurunyung datang abi adzan karek wudu gitu. Tah ieu gitu. Memang teu wajib gitu, tidak ada kewajiban, tidak ada. Cuman kan amalan yang dilakukannya itu berarti menyelisihi dari amalan yang dilakukan para sahabat dulu ketika di zaman Nabi gitu. Kan di zaman Nabi teh para sahabat seperti itu amalannya. Jadi contoh lah untuk kita ketika jadi muadzin seperti itu gitu. Jadi wudu dulu, syukrul wudu, nah karek nembe azan gitu. Itu lebih utama lah gitu, lebih utama gitu. Mun bahasa Ustaz Jainandang mah meh tertib lah gitu, meh tertib. Memang tidak ada dalil yang mengharuskan gitu, tidak ada. Itu keutamaan. Banyak lagi keutamaan berwudu. Itu membangkitkan semangat, energi gitu, khususnya misalkan beres jima untuk mengulangi jima eta wudu heula gitu, atau beres junub wudu baru tidur gitu. Maksudna teh supaya merefresh kembali anggota badan, karena kan setelah jima atau junub itu badan teh jadi mun urang mah jadi drop, jadi lemas gitu. Itu untuk mengembalikan energiku minimal ku wudu gitu. Kalau misalkan belum mau untuk mandi gitu, ku wudu etana. Banyak lagi sebetulnya, itu salah satu di antara keutamaannya. Masuk ke hadis ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in.
seandainya tidak memberatkan kepada umatku, niscaya aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak gitu. Akhrajahu Malik wa Ahmad wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan. Ini hadisnya secara umum hadis sahih, diriwayatkan oleh berbagai perawi, oleh berbagai mukharij maksudnya. Tapi dalam Al-Bukhari ada ta'liq jadi komentar lah gitu, atau hadisnya itu dianggap mu'alaq gitu. Nah maksudnya itu jadi inti nama lah sahih gitu, karena nanti ada di dalam salah satu syarah Ibnu Mundih itu isnaduhu mujma'un ala sihatihi gitu. Jadi sanad nama secara umum keseluruhannya itu sahih, apalagi ini hadis diriwayatkan dalam banyak riwayat, bahkan dikatakan dalam beberapa kitab, kalau tidak salah di Badril Munir gitu, qad dzakara fi siwaki ziyadatan ala mi'ati hadis. Di kitab Badril Munir mah sampai 100 hadis gitu ngenaan tentang siwak ini gitu, terkait dengan siwak. Nah, terus perlu didudukan juga gitu, ari siwak teh naon sih di dieu teh gitu. Karena nanti akan ada yang memahami siwak teh nyata we si kayuna gitu. Jadi sok aya gini nya nu salat teh mamawa kayu siwakna di sakuna gitu. Salat gosok gitu, simpan deui, gosok simpan di pernah saya coba mengkaji di kalangan-kalangan tersebut, yang berpendapat demikian teh justru di kalangan itu para ustadznya itu justru malah jadi entong kitu ngamalkeuna maksudnya gitu, karena itu jorok kan gitunya, jorok beres kadikeun itu dari kalangan ustadz yang mereka yang berpendapat demikian sampai beberapa lah gitu, ada yang memang teu naon gitu, teu jorok atau naon. Kalau di Arab mah pamit lepat kita aya wadahna gitu aya kan di urang mah sakuan gitu, aduh nya ingat kapungkur pas di Pajagalan ya, karena barudak teh abdi yang rencangan teh memahami hadis ini secara tekstual gitu. Siwak teh bener we siwakna gitu, kayuna mau we siwak cek ustad teh karena eta moal siwak meh ngabodaskeun waos, aya ngabodaskeun huntu mah ku sikat gigi ku Pepsodent cenah gitu cek ustad teh. Tah make siwak suka aya wae cenah gitu. Marikir barudak teh teu marawa di siwak akhirna gitu. Jadi nanti kalau di orang Arab itu ada wadahnya gitu. Nanti si wadahnya itu ada, kalau tidak salah di dalamnya itu ada para air lah gitunya untuk mensterilisasinya gitu. Jadi dimasukkan di steril deui gitu. Jadi penggunaan siwak teh abg kurang terlalu dalam, kurang dalam lah gitunya memahaminya. Jadi aya tata carana gitu, tata caranya supaya nanti si siwakna masih bagus itu. Harimun santri mah kadangnya tos dicacah gitu, jadi sepertinya eta ciga sikat gigi gitu. Eta teh dianggetnya tuluy eta gitu. Padahal kan nanti harus dipotong, deui potong beres, digunakan berapa kali potong sampai nya habis. Ieu mah sakieu teh turus we gitu, sabulanan 2 bulannya teh awet gitu. Itu mah kagoknya kayak sikat gigi. Padahal sikat gigi saja kan batasnya itu 3 bulan, Paknya 3 bulan gitu. Beres 3 bulan kedah ganti karena nanti sudah kuningnya itu sok katinggal lah gitu. Harus per 3 bulan sikat gigi kan gitu. Ya siwak nepi ka sabaraha bulan teu diganti-ganti gitu. Nah, ini jadi lafaz siwak secara bahasa ini dilihat saja di keterangan nomor 1. Ini biar cepat saja. Menunjukkan perbuatan beserta alatnya, jadi disebut siwak teh ngagosokna, begitu juga dengan alatnya kayunya gitu. Adapun secara istilah menurut para ulama adalah menggunakan kayu gaharu, aud disebut nanti aud, kayu gaharu atau semisalnya untuk menghilangkan kuning pada gigi atau yang lainnya, maksudnya itu mau kuning gigi atau bakteri gitu.
kuning gigi atau bakteri, kuman dan lain sebagainya gitu. Nah, caranya itu dengan bersiwak. Nanti ada di halaman 134-nya ini di akhir gitu. Nanti didefinisikan juga siwak itu secara istilah yaitu yuriduna bihi kullama yazilu taghyir. Pokoknya mah setiap yang dapat menghilangkan perubahan bau mulut gitu. Kal khirqatil khosnati wal isba'il khosnati wal asnan, seperti dengan sobekan kain kemudian di air hangatannya gitu, di cai haneutan digosok-gosok. Mun ayeuna mah ngangge naon sih mami murang kalimah naonnya kain naon hilap deui namina teh dedehanan taker nuju alit angge eta gitu dibeungkeut digosokkeun angge cai haneut. Terus jari kasar, mungkin kalau kita ada jari yang kasar tuh bisa. Jadi nanti kuning dan itu bakterinya itu turun, atau dengan air dingin. Nah, catatannya wal ahsanu an yakuna asyiwaku uda arokin mutawasiton gitu. Nah, yang lebih baiknya, nah ini kata pensarah kitab ini, lebih baiknya itu dengan nyasiwak dari pohon arok gitu yang sedang, jadi tidak terlalu kering, karena kalau terlalu syadidul yabas nanti fayajrohul lisah, akan melukai gusi gitu. Kalau terlalu basah fala yazilu ma aroda izalatahu, itu tidak akan menghilangkan noda-nodana gitu, bakterina. Jadi nu lebih baik mah nu disebut siwak teh nyaeta we ku kayu eta. Tapi secara umum siwak itu dipahami itu pokona mah apapun perbuatan atau alat yang memang bisa menghilangkan noda pada gigi gitu. Makanya Ustadz Aceng Zakaria Allahu yarham dina kitab Al-Fatawana itu memahami siwak itu menggosok gigi lah gitu. Dewan Hizbah Persatuan Islam dia memahami siwak itu dengan maksudnya itu gosok gigi gitu. Bukan hanya dengan si pohon eta, ranting pohon kayu eta gitu, kayu untuk siwak eta gitu, atau arok gitu. Nah, makanya ketika ada hadis-hadis tentang siwak nanti ada hadisnya teh tasawwaku fa inna siwaka madharatun lil fami. Tasawwaku bersiwaklah kalian, tamun kita di Persisma ngartikeuna gosok gigi lah gitu. Tasawwaku teh gitu, gosok gigi, karena menggosok gigi itu mensucikan mulut gitu. Walaupun memang hadisnya itu dhaif, tapi terdapat banyak syawahid gitu. Jadi banyak juga hadis-hadis lain yang meriwayatkannya, sehingga perintah ini itu ada asalnya lah gitunya. Jadi secara definisi harus dipahami bersama. Jadi dimaksud dengan siwak di sini itu yang menggosok gigi pada umumnya, baik dengan kayu gaharu, kayu arok gitu. Tadinya secara tekstual pakai kayu tadi, atau menggosok gigi dengan apapun, yang penting dia itu menghilangkan kotoran, noda-noda bakteri pada gigi gitu. Mau dengan kain, sikat gigi dengan pasta giginya gitu, atau dengan dengan jari gitunya. Ketika tidak ada sikat gigi, biasa sok ku jari gitu, di airan dulu, kemudian dengan air dingin atau dengan apapun gitu yang dia itu mampu membersihkan gigi, tidak membahayakan gusi, lidah gitu. Itu termasuk bersiwak. Nah gitu. Kedua, hukum bersiwak atau menggosok gigi menurut jumhur ulama adalah sunnah atau mustahab, dianjurkan. Beberapa ada yang mewajibkannya gitu. Nah, hanya disebut mustahab atau sunnah saja, karena hadisnya juga tidak secara tegas menunjukkan wajib gitu. Tapi nanti ada beberapa ulama yang memahami dengan metode yang berbeda ini gitu. Ketika metode yang digunakan berbeda, maka akan menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda. Ya biasa lah gitu, banyak biasa dalam hal fikih masuk gitu. Berbeda pendapat, tinggal nanti kalau memang argumentatif ada dalilnya dari Quran dan Sunnah, ya dihargai saja gitu. Ketika ditanya, tak apal dah abi mah sepemahaman abi, eta mah karek kudu harus diingatkan gitu, harus teu gitu pemahamanna. Nah, karena di hadis ini tidak ada lafaz yang secara tegas gitu
la amar tuhum gitu dina hadisna oge laulaan asukko kalaulah tidak memberatkan gitu. Karena ada kalimat la amar tuhum maka beberapa ulama itu menganggap wajib gitu menggosok gigi ketika beres wudu gitu. Nah, tapi kita memahaminya itu tidak wajib karena kan kunabi nawe laulaan asukko kan gitu. Jika tidak memberatkan gitu. Kabayangnya sekarang kan siwak karena Nabi kan berarti Nabi bersabda demikian tahu kan disebut siwak teh bukan hanya dengan kayu eta gitu, makanya sabdana kan laulaan asukko gitu. Jadi zaman Nabi ge ngagosok gigi teh tidak hanya dengan siwak gitu, bisa dengan jarinya gitu, bisa dengan sobekan kain kan gitu, hal yang tahu lumrah. Nabi kan itu bisa jadi gitu memahami melihat kondisi sahabat enak beres wudu di Masjid Nabawi kudu memawa eta gitunya kain atau bawa apa gitu. Wah itu berat lah gitu kan, berat gitu. Cuman ini menunjukkan bahwa memang dianjurkan lah gitu sebagai untuk bersuci gitu. Khususnya pada 5 waktu yang dianjurkan, satu ketika hendak sholat gitu. Kalau memang Bapak biasa berwudu di rumah, misalkan mau sikat gigi dulu boleh gitu, supaya wangi lah gitunya. Kemudian 2 ketika berwudu gitu, beres wudu atau sebelum wudu. Kemudian 3 ketika membaca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an ini dianjurkan untuk mulut itu dibersihkan dulu gitu. Jangan sampai mulut baru mun enak kan ngaroko gitu, beres ngaroko lanjut ngaos beres punten misalkan beres ngopi, karena kopi kan jadi iyanya gitu di mulut jadi ada bau kopi, beres makan makanan yang bau gitu, bawang dan lain sebagainya. Bahkan di zaman Nabi kan bawang secara khusus kan gitu. Ada yang belum gosok gigi gitunya. Kaambe bau bawangnya itu disuruh balik lagi kan, bersihkan ternyata gitu, bau gitu. Nabi sampai seperti itu gitu. Itu kan menunjukkan hal-hal yang membuat badan bau atau secara khusus mulut bau ketika menghadap Allah kudu dibersihkan heula gitu supaya enak menghadap Allah lagi gitu, supaya lebih tumanina, lebih khusyuk gitu. Ketika membaca Al-Qur'an, karena ya di santri mah kadang paminuju ngaos kan nanti ada pelajaran tahfidz sok sajam 2 jam gitunya ngawurukan seperti di pesantren Persis 27. Itu kadang baru teh sok bawa ciki mau nusanawiyah gitu nya SMP bawa ciki mau naon gitu pelajaran tahfidz gitu dah lumayan sajam 2 jam kudu ngawas Quran gitu. Itu kadang-kala kalau saya pribadi suka tong beres makan kumur baru ngaji lagi gitu. So, karena nyeterawasan lah gitu, ada bekas makanan terus ngaji gitu kan kepada dirinya sendiri saja kan itu jadi tidak bersemangat. Beda kan ketika wangi seger, itu lebih enak gitu ketika membaca Al-Qur'an gitu. 4 ketika bangun tidur dianjurkan untuk bersikat gigi gitu, karena mulut kita itu bau gitu, busuk baunya. Itu dengan sikat gigi setidaknya bisa membuat si mulut baunya itu berkurang beberapa menit lah, beberapa jam gitu, sajama jadi wangi gitu. 5 ketika ngerasa bau mulut sikat gigi. Dan memang kebiasaan Nabi itu, beliau itu sampai di dalam sebuah hadis sering membawa nyata si kayu siwaknya itu ya, karena belum ada sikat giginya pasta gigi zaman dulu. Beres naon siwak gitu, mau ketemu orang siwak gitu. Jadi ari Nabi mah karena memang orangnya itu estetik gitu, jalmina teh jadi resep keindahan gitu. Dirinya suka keindahan, apalagi ada hadis qudsi gitu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah itu menyukai keindahan gitu. Innallaha yuhibbul jamal, kadituna teh gitu. Suka keindahan gitu, kecantikan gitu. Hal-hal yang rapih Allah mah resep gitu. Apalagi ketika nabinya saja, Nabi Muhammad karakterna teh resep gaya, resep rapi gitu. Jadi kabawa ketika Islam ada turun
firman Allah dalam hadis qudsi suka kepada hal-hal yang rapi, yang suci, ada di Al-Qur'annya surat Al-Baqarah di bab-bab tentang haid gitu. Itu di akhir ayatnya itu menyukai yang suci gitu, yang suci-suci, yang bersih-bersih. Jadi kebiasaan Nabi lah gitu. Itu bisa dicontoh oleh kita, mau ketemu orang sikat gigi aja raos kan gitunya, mun ngobrol teh lawan bicara merasa nyaman, sengit lah gitunya, nyaman gitu kan. Beda ketika berbicara tapi kita bau mulut kan gitu, cukup mengganggu lah gitu. Nah, itu kebiasaan Nabi, saking apikna Nabi mah gitu bersih beres. Maka Nabi mah katinggali saya gitu, jadi pakaiannya bersih naon bersih. Walaupun memang zaman dulu pakaian 1 2 gitu teu seueur ciga urang, tapi katinggal bersih. Ada sahabat Nabi menantunya Abu Bakar, Zubair bin Awam, itu salah satu sahabat yang gaya pisan gitu, pertama panggayana we gitu. Sapertos Mus'ab bin Umair teh salah satu sahabat yang digadang-gadang sangat mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika kaya, ketika beungharna sebelum dia meninggalkan dunianya, itu sangat betul-betul mirip pisan lah kehidupannya itu, cara perawakannya membersihkan badan ciga Nabi gitu. Bahkan malaikat itu sampai-sampai untuk menyerupai manusia di zaman Nabi itu pasti menyerupainya itu ciga Zubair bin Awam gitu, karena saking bukan hanya gantengnya tapi jadi bersih gitu, wah raosnya gitu, seungit lalaki teh gitu, jadi wah katinggal gitu, rambut panjang tapi enak gitu, brewoknya panjang tapi diurus gitu, betul-betul mengurus badannya gitu. Bahkan menurut Ibnu Daqiq Al-Aid, secara tersirat hadis tersebut menganjurkan bersiwak atau menggosok gigi pada setiap keadaan yang berhubungan dengan mendekatkan diri taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Anna ma'muruna fi kulli halin min ahwali taqarrubi ila Allah taala nakuna fi halatin kamalin wa nadhafatin. Jadi ketika ada aktivitas-aktivitas yang menunjukkan taqarrub ke Allah, salat gitunya, saum apalagi gitu, haji gitu, umroh, maka sok atau siwak gitu, siwak atau membersihkan badan pada umumnya pakai yang bikin wangi dan lain sebagainya. Ketika mau Jumatan gitunya, siwak menggosok gigi dulu, berpakaian rapi, kemudian enak, wangi, aroma bajunya, idharon li syarfil ibadati, itu sebagai penghormatan, pengagungan dalam beribadah gitu. Beberapa berpendapat bahkan para ulama itu bahwa perintah bersiwak atau menggosok gigi ada hubungannya dengan malaikat. Ayo Bapak Ibu perlu diperhatikan kata para ulama bahwa malaikat itu mana Arabna teh gitu ya, wa huwa annal malaka yadau fahu ala famil qari'i wa yata'adza bi raihatil khabithati fasanna siwaqu li ajli dzalika wa huwa wajhun hasanun gitu. Jadi para malaikat itu meletakkan mulutnya pada mulut orang yang sedang baca Quran. Ketika orang itu tidak menggosok gigi, bau mulutnya, para malaikatnya ngerasa kaganggu. Nanti ada hadis-hadisnya itu ketika bermajelis yang berkelompok di Masjid Allah, membuat halaqah, terus membaca Al-Quran, itu nanti para malaikat itu bersamanya bersolawat kepada mereka. Jadi memohon ampunan, memohon rahmat kepada Allah untuk orang-orang yang sedang membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, itu para malaikat itu menaruh bibirnya di bibir kita atau di samping lah gitunya. Tidak tahulah seperti apa secara detailnya gitu, tama wallahu alam. Tapi malaikat itu ketika kita baca Quran tam majelis ciga ayeuna ngaos, eta araya gitu, araya ketika mulut kita itu wangi, enak, mereka itu meureun menurang mah jadi raoseun lah, nyaman. Tapi ketika mulut kita bau gitu, busuk baunya, itu para malaikat merasa terganggu gitu. Ya kata penulis hadis syarah ini wajhun hasanun, ya rada halus ya gitunya pendapatnya gitu, bisalah diterima gitu. Walaupun memang perlu dicek juga ini apakah ada dalilnya atau tidak. Tiga
Di madhab Syafi'iyah, di madhab Syafi'i ini biasanya mun di urang mah di Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa ketika saum tidak disunahkan bersiwak, menggosok gigi bila matahari telah condong ke beres zuhur lah gitu intina. Rengse zuhur tah biasana sok entong tong gosok gigi gitu. Aya nu nepi ka meluas gitunya, meluas opini meluas ya tong ngagosok gigi engke teh batal saumna gitu kayak bisi kateleg cenah etana beres kumur-kumur kayak cai kieu gitu. Nah, justru yang paling inti menurut mazhab Syafi'iyah itu tidak boleh bersiwak di sana itu karena agar bau mulut yang disukai Allah itu tidak hilang. Kan ayatnya hadis natanya hadis sahih bau mulut orang yang saum itu justru di sisi Allah teh wangi kan gitu, wangi sekali itu jadi menunjukkan keutamaan orang yang sering saum gitu. Nah, maksudnya itu bukan seperti itu, justru malah dibantah. Ini orang yang menulis syarah ini sarua ti mazhab Syafi'i gitu, tapi dibantah ku anjeunna gitu. Jadi sanes abinya ieu nu ngabantahna gitu. Jadi penulis kita wa ajiba bi anna siwaka la yadhabul khulufu bihi gitu. Jadi menggosok gigi itu tidak menghilangkan bau mulut gitu. Fa innahu shadirun an khuluwil mi'dati wala yadhhabu bisiwak. Jadi justru bau mulut itu disebabkan dari lambung yang kosong gitu nya. Tapi kalau perut kita ada sudah makan kan mulutnya jadi harum gitu. Tapi ketika lambung kosong itu naik kan gitunya, naik. Itu secara ilmiah saja sudah bisa dibuktikan. Jadi pengamalan hadis terkait bau mulut itu dicintai Allah bukan berarti tidak boleh menggosok gigi gitu. Boleh menggosok gigi gitu, bersiwak baik dengan apapun gitunya yang penting yang membersihkan gigi, mulut, membuat wangi itu tidak jadi masalah, tidak membatalkan saum atau mengurangi keafdolan dari saumnya, menghilangkan keutamaan saum tersebut, tidak seperti itu. Justru hadis-hadis ini menunjukkan, apalagi nanti ada hadis setiap ketika saum Nabi mah gek saalit ge nyiwak gitu, gosok gigi. Jadi gosok gigi karena Nabi kan nyata gitu. Tadi kan Nabi mah orangnya estetis gitu, suka hal-hal yang indah, jadi gaya gitu. Yang aya nama gaya ngikuti tren gitu. Katinggal lah gitunya rapi gaya gitu, ingin tampil terbaik. Setiap kali ya gosok gigi. Jadi memperhatikan dirinya gitu, wangi. Kemudian dalam hal mulut jadi supaya tidak bau gitu. Nabi terus ada nanti hadisnya kalau tidak salah di sini juga ada nanti setiap kali gerak di kamana gitu gosok gigi ya gosok. Apalagi ketika saum wah teka hitung cek para sahabatnya kata para istrinya teka hitung pokoknya Nabi itu saking ku seringna gitu. Tidak terhitung ketika saum itu pasti gosok we gigi gitu, gosok gigi deh gitu. Tidak terhitung itu amalan dari Nabi. Jadi bukan seperti itu cara mengamalkan. Jadi boleh gitu. Nanti hati-hati saja ketika beres sikat gigi karena masih ada air paling diludahkan saja gitunya. Terus diludahkan mah nanti ludah kita yang ada di mulut eta mah tidak membatalkan saum. Bade diteleg sabaraha kali ludah mah tidak akan membatalkan saum karena itu dari dalam diri kita gitu, bukan dari luar gitu. Dan tidak akan menghilangkan dahaga juga ketika menelan air ludah sendiri. Demikian barangkali yang bisa disampaikan. Intinya ini kan hadis masuk di bab wudu, tapi hadis yang pertama yang ditampilkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram ini justru siwak asa teu nyambungnya gitu. Kita ngabahas wudu tapi kalah ngabahas gosok gigi gitu. Maksudnya apa? Yang ditampilkan pertama dalam bab wudu ini menggosok gigi artinya ini hal yang sangat harus diperhatikan gitu. Bahkan kata penulis Badril Munir itu bahwa orang yang ini banyak ini qala fil badri fa wa'ajaban li sunnatin ta'ti fihal ahaditsul katsir summa yuhmiluha katsirun minan nas bal katsirun minal fuqaha fa hadhihi khaybatun azimatun. Jadi banyak dilalaikan diremehkan gitu oleh ya bukan ini langsungnya gitu para ulama penulis Badril Munir yang mengomentari kasirun minanas loba jelema anu ngaremehkeun kasirun minal fuqaha loba ahli fikih para ulama yang meremehkan
terkait bab siwak gitu, bab menggosok gigi. Fahadhihi khaibatun azimatun. Tah ieu teh nganu ngaranna kagagalan nu waduh kacida pisan gitu maksudnya. Jadi adanya hadis tentang siwak pada pembahasan wudu dimunculkan pertama kali justru terkait cara wudu nama kedua kira-kira. Saatos ieu nanti ada terkait tata cara wuduna kaifiat wudu, baru di hadis kedua, hadis pertama siwak itu menunjukkan bahwa memang ieu teh amalan diwajibkeun teu gitu nya kalau memahaminya sunnah gitu, tapi Nabi sering melaksanakannya gitu. Unggal ge ketika saum khususnya siwak digosok gigi lagi gitu, gosok gigi lagi tidak pernah berhenti, bahkan saking ditekankannya menggosok gigi, Aisyah mah pernah naros, ya Rasulullah ar-rajulu yadhabu fuhu ayustaku gitu. Aya cenah lalaki yang merama sudah kakek-kakek giginya itu sudah tidak ada, masih kene wajib harus bersiwak gitu. Qala na'am cek Nabi teh siwak we gitu. Masih harus bersiwak. Kaifa yasna'u kumaha carana cek Aisyah teh kan gigina ge gitu. Qala yadkhulu isba'ahu fi fihi. Masukkan saja tangannya ke gusi-gusinya gitu. Jadi maksud menggosok siwak teh bukan hanya menggosok gigi tapi gusinya, lidahnya gitu nya. Jadi siwak mah secara bahasa saja menyeluruhkan menurut urang mah menggosok gigi langsung kan gigi gitu. Gusi, lidah tidak diperari. Siwak mah menyeluruh pokoknya mulut itu harus betul-betul dibersihkan gitu. Demikian barangkali yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Tidak ada pertanyaan barangkali? Cekap. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.